Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Aku Mario, dan hari ini kita bakal ngobrolin soal fenomena boykot produk yang katanya ada kaitannya sama Israel. Seru nih, bareng teman-teman Duita, Audrey, Widya, dan Teti. Yuk langsung aja. Halo semuanya, senang banget nih bisa ngobrol tentang topik yang lagi hits ini. Hai, aku Audrey. Aku juga excited banget buat bahas teori ini. Hai guys, siap-siap ya buat dapat insight dari sisi sosial dan budaya. Halo semua. Oke, sebelum masuk ke kasus boykot, kita bahas dulu nih. Sikap sosial itu apa sih sebenarnya? Duita mau jelasin? Jadi sikap sosial itu kayak gimana kita melakukan sesuatu, bisa suka, nggak suka, atau netral. Ada 3 bagian utamanya, yaitu yang kita pikirin, yang kita rasain, dan cenderung yang kita lakuin. Nah, contohnya nih, orang-orang yang dukung boykot itu biasanya percaya kalau boykot itu benar dari pikiran. Terus mereka ngerasa sedih atau empati buat Palestina dari perasaan. Merasa kayak nggak boleh deh produk ini dimaksud dari tindakan. Iya, dan sikap ini bisa berubah-ubah tergantung dari info yang kita dapat dari lingkungan sekitar kita. Betul banget. Kadang kita bisa mikir ikut-ikutan karena teman atau media sosial ngasih info yang bikin kita mikir ulang. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata sikap sosial itu nggak berdiri sendiri ya. Ada banyak faktor yang bisa ngebentuk sikap kita terhadap sesuatu, termasuk soal boykot produk Israel ini. Iya, bener banget. Misalnya nih, kenapa ada orang yang langsung semangat ikut boykot begitu ada seruan di media sosial. Bisa jadi karena dari awal dia udah punya keyakinan kalau dukung Palestina itu penting. Jadi, waktu ada ajakan boykot, dia langsung setuju dan bertindak deh. Tapi ada juga loh orang yang awalnya nggak peduli terus berubah gara-gara lihat postingan. Misalnya dari Instagram, dari TikTok, atau enggak lihat postingan temennya. Jadi lama-lama itu timbul empati, terus mereka ikut mikir, dan akhirnya ikut aksi boikot juga. Itu nunjukin gimana lingkungan bisa mempengaruhi sikap. Benar, bahkan kadang kita nggak sadar kalau sikap kita ini dipengaruhi oleh video di TikTok, berita-berita yang lewat di timeline. Nah, kalau tiap hari disuguhin berita tentang kondisi di Palestina, lama-lama bakal tergerak juga hatinya. Setuju. Ini nunjukin kalau perubahan sikap sosial tuh prosesnya bisa pelan-pelan. Gak semua orang langsung yakin atau langsung bertindak. Ada yang butuh waktu, butuh data, butuh bukti, baru akhirnya bisa ambil sikap. Dan sikap itu nggak cuma soal pikiran atau perasaan doang, tapi juga muncul dalam perilaku nyata. Contohnya, orang yang udah yakin sama gerakan boykot biasanya bakal benar-benar milih produk yang dibeli, cari alternatif, bahkan ngajak orang lain buat ikut. Nah, makanya menarik banget nih, karena dalam kasus boykot ini, kita bisa lihat gimana 3 komponen sikap sosial itu jalan barengan. Ada keyakinan soal ketidakadilan di Palestina, ada perasaan, empati dan marah, terus diwujudkan lewat tindakan nyata kayak boykot produk ini. Dan gak cuma itu, boykot ini juga bisa jadi identitas kelompok. Orang yang ikutan boykot ngerasa kalau mereka bagian dari gerakan yang lebih besar, kayak dari komunitas yang peduli sama isu Palestina. Iya, makanya banyak yang rela ganti produk, walaupun mungkin produk lama lebih enak, lebih nyaman. Soalnya mereka ngerasa ini bukan soal barang aja, tapi soal prinsip. Tapi di sisi lain ada juga yang ragu buat ikut boykot karena mikir, aku sendirian aja mana ngaruh sih ke perusahaan besar. Itu nunjukin gimana faktor lingkungan dan dukungan juga penting buat menguatkan sikap seseorang. Jadi kesimpulannya, sikap sosial ini emang kompleks ya.
Bisa dibentuk dari pengalaman pribadi, info dari media, sampai pengaruh dari lingkungan sekitar. Gak heran kalau soal boykot produk Israel ini bisa rame banget dibahas di mana-mana. Sekarang kita bahas teori yang keren nih. Theory of Plain Behavior. Audrey, jelasin dong dengan bahasa santai. Gampangnya gini, teori ini bilang, kalau kita mau ngelakuin sesuatu itu tergantung 3 hal. Pertama, sikap kita terhadap hal itu. Kita anggap itu positif atau enggak. Yang kedua, pengaruh dari orang-orang di sekitar, mereka ikut dukung atau enggak. Dan yang ketiga, seberapa yakin kita bisa ngelakuinnya. Kalau ketiganya oke, kita bakal punya niat kuat dan akhirnya beneran ngelakuin hal itu. Jadi misalnya kalau kamu merasa boykot itu bagus, teman-teman juga mendukung, dan kamu merasa gampang buat nggak beli produk itu, kamu bakal melakukan boykot deh. Tekanan sosial itu penting banget. Kadang kita ikut karena nggak pengen dianggap aneh atau pengen diterima aja. Dan kalau kita yakin bisa melakukan boykot dengan gampang, misalnya tinggal pilih produk lain, itu bikin kita makin yakin buat bertindak. Tapi guys, aku kepikiran deh, teori ini kan bilang, niat seseorang itu dipengaruhi sama 3 hal. Nah, menurut kalian, di kasus boykot ini, faktor mana sih yang paling kuat pengaruhnya? Kalau menurut aku sih tekanan sosial ya, soalnya kita lihat di media sosial tuh rame banget. Ada list produk yang viral, bahkan ada kampanye dari toko-toko juga. Jadi kayak ada dorongan dari luar gitu. Kalau aku malah mikir faktor sikap pribadi juga gede loh. Soalnya ada orang yang benar-benar udah nggak srek sama produk tertentu. Meski nggak ada yang nyuruh, dia tetap milih nggak beli. Bisa jadi gabungan sih, kalau cuma satu faktor doang kayaknya nggak cukup buat ngubah perilaku, apalagi faktor fascinated behavior control, alias rasa mampu buat ngejalanin. Misalnya, kalau produk pengganti susah dicari, orang jadi susah mikir 2 kali buat boykot. Iya, aku setuju banget soal itu. Soalnya kan, kalau ada pilihan lokal yang gampang ditemuin, orang juga jadi lebih pede buat boykot. Tapi kalau misalnya produknya penting banget, terus belum ada pengganti, ya kadang kita juga tetap beli produk yang boykot itu karena kebutuhan. Wah iya ya. Jadi meskipun niat udah kuat, kalau di lingkungan nggak ada dukungan atau produknya susah diganti, bisa batal juga tuh boykotnya. Makanya aku salut sama orang-orang yang sampai bela-belain nyari produk alternatif walaupun harus ke toko lain atau beli online. Ini nunjukin pentingnya peran edukasi dan informasi ke masyarakat, biar makin tahu pilihan-pilihan pengganti produknya. Setuju, edukasi itu bisa banget ngebantu ningkatin rasa percaya diri orang buat ngelakuin aksi. Kayak yang tadi kita bahas soal repetitive control. Jadi makin ngerti, makin yakin, dan akhirnya bisa lebih konsisten buat terus dukung boykot. Jadi teori ini nggak cuma teori doang ya, beneran kejadian di dunia nyata, apalagi di kasus boykot yang kayak sekarang. Keren banget ya ternyata. Teori perilaku terencana ini benar-benar ngejelasin banget kenapa aksi boykot bisa rame gini di Indonesia. Oke, sebelum kita bahas soal boykot produk, aku penasaran nih, sebenarnya konflik Israel dan Palestina itu mulai dari mana sih? Kalau diterusuri sih, konflik ini udah berlangsung sejak awal abad ke-20. Tapi titik panasnya itu mulai tahun 1948, waktu negara Israel didirikan. Banyak warga Palestina yang diusir dari tanah mereka saat itu, dan sejak itu konflik terus berlanjut sampai sekarang. Jadi intinya, akar masalahnya itu soal klaim wilayah. Palestina pengen punya negara sendiri di daerah kayak Yerusalem, Gaza, sama tepi barat.
Tapi Israel juga ngerasa itu wilayah mereka. Jadi konfliknya tuh nyangkut ke soal tanah, identitas, sama kedaulatan. Belum lagi penindasan yang terus terjadi, contohnya kayak di blokade Gaza, pembangunan pemukiman ilegal di Israel di wilayah Palestina, dan serangan-serangan yang sering banget bikin warga sipil Palestina jadi korban. Iya, dan menurut data dari berbagai organisasi kemanusiaan, udah puluhan ribu orang yang tewas, kebanyakan dari pihak Palestina. Contohnya sejak konflik besar di Gaza tahun 2008 sampai sekarang. Jumlah korban yang tewas diperkirakan lebih dari 30.000 orang dan ribuan diantaranya adalah anak-anak. Ngeri banget ya. Tapi aku masih penasaran, kenapa banyak orang Indonesia ikut-ikutan boykot? Emang kita ada hubungannya langsung? Jadi gini, Indonesia itu ikut boykot karena kita memang dari dulu punya komitmen politik buat dukung kemerdekaan Palestina. Itu juga sejalan banget sama konstitusi kita yang jelas-jelas nolak segala bentuk penjajahan. Nah, selain alasan itu, solidaritas dari sama umat Islam dan rasa empati kita terhadap krisis di sana juga bikin kita makin peduli gitu. Jadi lewat boykot ini, rakyat Indonesia kayak nunjukin bentuk dukungan nyata, walaupun kita nggak ada di sana langsung. Banyak banget. Yang paling sering diboikot tuh produk makanan dan minuman cepat saji, misalnya kayak McDonald's, KFC, Starbucks, dan Coca-Cola. Mereka dianggap punya hubungan langsung atau tidak langsung dengan Israel. Ya, selain itu ada juga produk rumah tangga dan kosmetik kayak Pampers, Head and Shoulders, Pantene, dan Ariel. Itu semua di bawah perusahaan besar kayak Procter and Gamble atau Unilever yang katanya punya keterlibatan juga. Nggak cuma itu, bahkan produk elektronik juga ada yang diboikot loh. Contohnya kayak HP dan Intel karena pernah disebut-sebut punya kontribusi teknologi buat militer Israel. Wah, ternyata luas banget ya cakupannya. Jadi bukan cuma soal makanan atau minuman saja, tapi juga soal produk-produk sehari-hari dan bahkan informasi. Menurut aku, ini lebih dari sekedar boikot biasa. Ada rasa solidaritas yang kuat, terutama dari umat Muslim yang pengen nunjukin dukungan buat Palestina. Jadi ini kayak bentuk aksi nyata yang gampang dilakuin. Ya, benar. Jadi sekarang tuh kampanye boykot tuh rame di media sosial, rame parah. Jadi orang-orang makin gampang banget buat dapet infoan. Terus ada juga organisasi kayak YKMI sama PMI yang bantu ngasih daftar produk-produk yang harus dihindarin. Jadi tinggal scroll, cek daftarnya, terus pilih-pilih deh pas belanja. Simple tapi berdampak. Ini nunjukin gimana norma sosial dan sikap positif saling mendukung, bikin orang makin yakin buat boykot. Ngomong-ngomong soal ini, aku pernah nih waktu belanja tiba-tiba sadar ada produk yang katanya harus dihindari. Awalnya bingung, tapi setelah cari-cari info, akhirnya aku putusin buat nggak beli. Rasanya kayak ikut berkontribusi walaupun dari hal kecil. Wah, pengalaman aku agak mirip. Waktu itu aku lagi scroll medsos, nemu banyak info soal boykot ini. Awalnya cuma baca-baca, tapi lama-lama aku merasa pengen ikutan juga. Apalagi setelah lihat teman-teman pada dukung, jadi makin yakin buat gak beli produk gitu. Juga ada cerita nih, waktu itu aku lagi belanja kayak buat kebutuhan sehari-hari. Terus sempat bimbang, soalnya produk favorit aku ternyata masuk daftar boykot. Kan biasanya itu selalu aku beli, tapi udah, kira aku anggap itu jadi momen aja buat ngasih kesempatan ke produk lokal. Ternyata banyak juga produk lokal yang oke, terus harganya lebih ramah di kantong. Aku juga pernah ngalamin waktu ngobrol sama keluarga.
Ada yang awalnya nggak terlalu peduli soal boykot ini, tapi setelah aku jelasin alasan dan dampak sosialnya, akhirnya mereka mulai ikut juga. Rasanya senang bisa berbagi info yang bikin orang lain sadar dan ikut bertindak. Oke, kalau dari sisi psikologi sosial, ada beberapa hal seru. Pertama, konformitas sosial. Banyak yang ikut boykot karena pengen dianggap bagian dari kelompok. Iya. Terus identitas kelompok yang kuat banget, boykot ini jadi semacam simbol solidaritas buat umat muslim di Indonesia. Aku pernah nih waktu nongkrong gitu ya kan. Sama teman-teman ada yang awalnya ragu soal boykot, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, kayak berbagi pikiran, dia dengar alasan-alasan yang masuk akal, akhirnya diikutan juga. Medsos juga ngasih pengaruh gede. Bisa pesen boykot gampang nyebar dan bikin orang makin aware. Selain itu, boykot ini juga ngasih peluang buat produk lokal berkembang sekaligus bangkitin rasa nasionalisme. Jadi ini bukan cuma soal politik atau ekonomi ya, tapi juga soal rasa kebersamaan dan kontrol sosial. Ngomong-ngomong soal boykot nih, menurut kalian ada nggak sih dampaknya langsung ke kehidupan sehari-hari kita? Menurutku ada banget sih, contohnya ya. Aku jadi kayak lebih mikir waktu belanja. Biasanya asal ambil aja produk yang udah biasa kepake. Tapi sekarang jadi cek dulu mereknya, asal-usulnya, bahkan siapa pemilik perusahaannya. Perusahaannya, dia dukung atau enggak. Sama sih, aku juga ngerasain gitu. Jadi lebih aware soal konsumsi. Bahkan ngerasa lebih berdaya karena tahu ternyata pilihan kita secara dia bisa menjadi bentuk dukungan buat isu kemanusiaan. Aku malah jadi suka cari-cari alternatif produk lokal. Ternyata banyak juga produk Indonesia yang kualitasnya nggak kalah loh. Malah beberapa harganya lebih ramah di kantong. Aku juga jadi mikir gini, selama yang kita konsumsi produk global terus, padahal produk lokal bisa bantu perekonomian dalam negeri juga. Jadi efek positif gitu selain buat solidaritas Palestina. Setuju, kayak ada kepuasan tersendiri gak sih? Kayak waktu kita berhasil nolak beli produk yang ada di list boycott, terus nemu alternatif lokal yang nyatanya lebih bagus, lebih murah. Jadi kayak, wah, hoki nih. Benar, dan menurut aku ini juga bisa ngubah kebiasaan jangka panjang. Misalnya nanti kalau isu boykot udah nggak serame sekarang, kita bisa tetap prefer produk lokal karena udah kebiasaan. Iya ya, menarik banget. Ternyata dari hal kecil kayak belanja bisa berdampak ke pola pikir dan perilaku sehari-hari. Plus, jadi lebih sering diskusi juga sama keluarga atau teman soal isu-isu sosial kayak gini. Jadi makin terbuka deh wawasannya. Intinya sih, boykot ini bukan cuma sesaat, tapi bisa jadi kayak hidup baru kalau misalnya kita bisa konsisten. Wah, seru nih insight-nya. Bisa jadi bahan renungan juga buat para pendengar, ya kan? Oke kawan-kawan, kesimpulannya, fenomena boykot produk Israel ini bisa banget dijelasin pakai teori perilaku terencana. Sikap positif, tekanan sosial, dan kemudahan bertindak bikin gerakan ini makin besar. Yakin gimana sebagai sosial bisa bantu kita ngerti perilaku barang-barang di masyarakat. Dan gimana isu global bisa ngaruh ke perilaku kita sehari-hari. Oke, makasih kali ya udah dengerin ngobrol santai kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.